Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang selalu setia bergabung di channel ABM ini, semoga diberikan keberkahan, kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, diberkahkan rezeki, hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita diampuni dosa-dosanya, serta dijadikan hamba-hamba Allah yang akan selalu disandingkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Konfila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya meskipun orang tuanya itu masih tidak soleh ataupun tidak soleh orang tuanya, tetapi seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Namun dalam hal perintah ada yang harus ditaati, ada yang tidak. Ketika orang tua kita tidak soleh tetapi memerintahkan kebaikan, maka untuk anak wajib mentaatinya. Tetapi jika orang tua kita memerintahkan dalam keburukan, dalam hal yang maksiat kepada Allah, maka tidak wajib, tidak boleh seorang anak menurutinya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berkewajiban, yaitu berbakti kepada orang tua kita sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua kita itu harus ihsana. Ihsana itu nilai kebaikan yang tulus dari hati, sehingga disifati dengan kata ihsana. Yang mana kebaikan tulus dalam hati itu tidak ada unsur apa-apa, seakan-akan kita melakukan kebaikan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ketika kita melakukan kebaikan, entah sholat ataupun membaca Quran ataupun bersolawat ataupun memberi kepada orang tua kita, kita tidak mengharapkan apa-apa, tetapi kita merasakan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan. Itu dinamakan ihsana. Maka ketika kita berbakti kepada orang tua, maka harus melahirkan ihsana. Ihsanan itu adalah tidak melakukan kebaikan kepada orang tua dengan ada tujuan. Misal kita melakukan kebaikan kepada orang tua tujuannya agar harta warisnya jatuh pada kita, tidak boleh. Ihsanan itu ketika kita melakukan kebaikan kepada orang tua dengan ikhlas karena Allah, seakan-akan ini perintahan Allah. Allah melihat bahwa kita melakukannya. Itu adalah ihsanan. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu wajib berbakti kepada orang tua di waktu hidupnya dan di waktu setelah meninggal. Jadi ketika hidup orang tua kita wajib berbakti, orang tua kita sudah meninggal kita wajib berbakti. Namun ada perbedaan berbakti ketika orang tua kita sedang hidup, masih hidup, dan berbakti kepada orang tua kita setelah orang tua kita meninggal. Maka ada perbedaan. Nah, di sini ada hak yang mana diantaranya seorang anak itu wajib, ya, diantaranya idah taja ahaduhuma ila ta'am at'imhu. Ketika orang tua kita membutuhkan makanan, kalau anaknya mempunyai at'imhu, maka beri makanlah orang tuamu itu. Yang kedua, idza taja ilal kiswati kasahu in qudira alaihi. Jika orang tua kita membutuhkan pakaian karena dia tidak mampu, sedangkan anaknya mampu, maka harus kita belikan. Karena jangan sampai, ya, orang tua kita itu sanggup mengurus anak sebanyak 5, tetapi anak yang 5 tidak sanggup untuk mengurus kedua orang tua. Itu tidak masuk akal, ya. Kemudian yang ketiga, idza tajahaduma ila khidmati khadimhu. Ketika orang tua membutuhkan pelayanan
khadimhu, maka engkau layanilah orang tuamu. Jika kamu mempunyai pekerjaan tetapi orang tuamu menyuruhmu, maka dahulukanlah perintahan orang tuamu. Itu khadimhu, kewajiban kita. Nah, bahkan kewajiban kita itu adalah idza da'ahu ajabahu. Ketika orang tua kita memanggil kita, contoh orang tua kita jauh, kita ditelepon. Misal, fulan pulanglah, ayah atau ibu ingin bertemu, maka kita wajib untuk mengikuti perintahannya. Itu kewajiban anak. Dan ketika orang tua berkata dengan lemah lembut, maka kewajiban anak harus berkata yang sama, yaitu lemah lembut. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, bahkan kewajiban anak itu adalah berdoa kepada orang tua. Karena apa? Karena ingat, jika kita mencintai orang tua kita, ada satu riwayat, hadis riwayat Abu Nuaim, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu ana hadza, yang artinya ada seorang laki-laki yang diangkat derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki itu bertanya, ana hadza, bagaimana bisa seperti ini? Maka Allah menjawab, bistighfari waladika, sebab istighfar, pengampunan, minta maafnya anakmu kepadaku dari dosa-dosamu. Maka derajat orang tua yang sudah meninggal, dosa orang tua yang sudah meninggal bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya seorang anak untuk orang tuanya. Maka di sini ada hadis, tarkud du'a lil walidaini yudayyiqul 'aisha 'alal waladi. Meninggalkan berdoa untuk kedua orang tua, yudayyiqul 'aisha, itu akan menjadikan sebab hidup kita melarat, sengsara, miskin. Maka berarti ketika kita rajin mendoakan orang tua kita, ketika kita rajin mengistighfari dosa-dosa orang tua kita, maka sama saja kita akan diberikan keberkahan dalam hidup, kita akan dikasih harta, dikasih rezeki yang halal, yang berkah. Tetapi sebaliknya, jika kita meninggalkan mendoakan orang tua, beristighfar untuk orang tua kita, maka Allah akan kasih kehidupan yang sangat sulit, yang sangat sempit. Maka jika kita rajin beristighfar untuk diri kita dan orang tua kita, maka itu sama saja kita ingin menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Tetapi jika kita meninggalkan beristighfar untuk kedua orang tua kita, mendoakan kedua orang tua kita, sama saja kita mendatangi kehidupan dengan kehidupan yang sangat sulit, yang sangat sempit. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, di sini ada amalan yang mana tadi dijelaskan dalam hadis, ya, orang yang diangkat derajatnya dengan sebab istighfar anaknya untuk orang tuanya. Maka kita terutama di bulan Rajab ini amalkan istighfar ini sebanyak 70 kali. Bahkan dosanya pun juga akan diampuni oleh Allah 70 kali. Ada hadis yang seorang laki-laki datang kepada Rasulullah untuk meminta petunjuk amal apa yang bisa memasukkan kepada surga. Maka Rasulullah menjawab 3 amal, diantaranya beristighfarlah kamu kepada Allah sehari semalam 70 kali, karena dosamu akan diampuni 70 tahun. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfarlah untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk mukmin mukminat dengan bacaan astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Saya ulangi lagi, astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wali walidayya
wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itulah konfilah kita rutinkan setiap hari 70 kali, entah mau pagi ataupun sore. Insya Allah dosa orang tua kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa kita pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asal kita mau beristighfar untuk kedua orang tua kita. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.